Bab 225, Scalia, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Maaf atas perkenalan yang terlambat, kata Dior sambil menghela nafas panjang setelah melepas helmnya begitu Eugene dan yang lainnya memasuki tenda dan duduk. Wajah yang terungkap adalah milik seorang pria muda yang cantik, dan dia tampak semudah suaranya. Nama saya Dior Himan. Saya adalah anggota Violentide Knights dan pembantu Putri Scalia, lanjut Dior. Himan, Qian adalah yang pertama merespons. Setelah menyebutkan namanya, dia menatap wajah Dior dengan saksama untuk beberapa saat. Apakah Anda mungkin milik Sir Ortus Himan? 1. Aku putranya, jawab Dior. Ortus Himan adalah nama ksatria pertama, komandan ksatria gelombang kekerasan, dan orang yang berdiri di puncak 12 terbaik Simuin. Eugene pun mencari ingatannya setelah mendengar perkenalan Dior. Dia ingat pernah mendengar nama itu saat menerima pendidikan di rumah cabang utama klan Leonhardt. Jika ingatannya benar, Dior seumuran dengan mendiang Ewart, 2 tahun lebih tua dari Eugene dan si kembar. Keluarga Himan adalah salah satu keluarga ksatria yang paling bergengsi dan terampil di Simuin, dan Ortus Himan adalah nama yang selalu diangkat ketika mendiskusikan prajurit terbaik di benua itu. Akibatnya, anak-anak dari klan Leonhardt diperingatkan untuk mewaspadai yang bernama Dior sejak mereka masih kecil. Mereka mengatakan dia adalah kepala dan bahu di atas yang lain sejak dia masih muda, kenang Eugene. Dengan minat mereka terusik, mirip dengan Qian, Ciel dan Eugene juga mengamati Dior. Dia jelas luar biasa untuk usianya, tetapi tampaknya begitu karena standar Eugene terlalu tinggi. Sejujurnya, aura yang dipancarkannya cukup besar baginya untuk dianggap sebagai anggota ksatria gelombang kekerasan. Namun, dia merasa sedikit kurang, mengingat dia adalah anak dari ksatria pertama Simuin. Leo, putra Alcester, adalah seorang jenius bahkan menurut standar Eugene, dan bahkan Qian dan Ciel adalah talenta terbaik dari keluarga Leonhardt, meskipun mereka dibayangi oleh Eugene. Tapi bagaimana dengan Dior? Memang, dia tampak kuat dan berbakat, tapi ternyata tidak begitu mengejutkan. Yah, aku yakin apa yang ada di permukaan bukanlah segalanya. Ketika Eugene melihat duo Simuin melalui apinya, Dior menyadari kehadirannya, sementara Scalia gagal melakukannya. Tatapan mereka bahkan bertemu, jadi Eugene tidak ingin menilai keterampilan Dior dengan tergesa-gesa. Saya meminta pengertian Anda tentang sikap Putri Scalia, kata Dior. Scalia telah bertindak kasar sambil bersandar pada otoritas kerajaannya, tetapi Dior, ajudannya, tidak berusaha mengikuti teladannya. Tapi dia juga tidak memecat Scalia. Sebaliknya, dia terus melirik Scalia untuk memeriksa kondisinya. Sebagaimana dibuktikan oleh percakapan sebelumnya, Scalia tampaknya tidak waras. Dia mengunyah bibirnya yang pecah-pecah sambil menarik rambutnya, melingkarkannya di jarinya. Dior menghela nafas panjang sebelum membuka bibirnya, Putri. Berhenti, Dior. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Jadi jangan repot-repot mengatakannya. Diriku yang agung tidak akan melakukan apa yang kamu katakan, jawab Scalia. Tapi Putri, tidakkah kamu merasa gejala penyakitmu cukup serius? Tanya Dior, berusaha terdengar rasional. Gejala, penyakit. Aku hanya lelah karena kurang tidur. Bagaimana Anda bisa menyebut ini penyakit? Tanya Scalia, memelototi Dior dengan mata merah. Saya baik-baik saja. Iklim tanah ini sangat berbeda dari Simuin, itulah sebabnya saya belum sepenuhnya beradaptasi. Setelah saya istirahat, saya akan sembuh paling lambat dalam beberapa hari. Jadi, Dior, berhentilah mengucapkan kata-kata yang tidak ingin kudengar. Di hadapan sikap keras kepala Scalia, Dior tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Diri kerajaanku akan berjalan-jalan sebentar. Anda, singa muda dari klan Leonhardt, jika Anda ingin pergi dengan saya, Anda boleh tinggal. Tetapi jika Anda berencana untuk mengganggu saya, cepat pergi, berkata demikian, Scalia melompat dari kursinya. Tudung helmnya jatuh dan menutupi wajahnya. Dior dengan cepat berdiri dan berusaha mengikutinya, tetapi dia menoleh dan memelototinya sebagai tanggapan. Jangan ikuti aku. Diri kerajaan saya tidak akan pergi jauh. Saya merasa terganggu dan pusing, jadi saya hanya ingin berjalan-jalan sendiri sebentar. Tetapi, aku tahu kamu khawatir, tapi aku tidak akan mendengarkanmu, kata Scalia dengan suara tajam sebelum menyentak. Dior berdiri di tempat sejenak, menatap punggung Scalia dengan khawatir. Dia, pasti sangat sensitif, kata Qian setelah beberapa saat. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresinya tetap terkendali, tetapi sebuah tanda telah tertinggal di hati Qian yang lembut. Meskipun sudah lebih dari setahun sejak pembicaraan tentang pernikahan antara dia dan Putri Scalia dimulai, dia dipanggil dengan segala macam nama yang kejam alih-alih sapaan yang ramah. Bahkan Raja Ruher mengenaliku dan menepuk pundakku, renung Qian, sedih. Rasanya seolah-olah hatinya telah hancur bahkan sebelum dia bertemu dengannya dengan benar. Luka di hati Qian hanya melebar setiap saat, menyebabkan bahunya terkulai. Sang putri menderita insomnia ringan bahkan saat kita kembali ke Simuin, kata Dior dengan senyum pahit setelah duduk sekali lagi. Seperti halnya penyakit semacam ini, insomnia sang putri adalah penyakit jantung. Tetap saja, dia berhasil tidur, meski sangat ringan, ketika dia berada di Simuin. Namun, dia hampir tidak tidur sama sekali setelah kami tiba di lapangan bersalju ini. Aku bisa membantu, Christina angkat bicara untuk pertama kalinya. Saya minta maaf karena tidak memperkenalkan diri lebih awal.
Namaku Christina Rogeris dari Kerajaan Suci. Ah, kandidat orang suci, tanya Dior. Iya. Kamu bilang kamu bisa membantu, tapi apa sebenarnya yang kamu maksud dengan itu? Tanya Dior. Dari sihir ilahi yang saya tahu, salah satu mantra menenangkan pikiran yang gelisah dan mengarahkan pikiran yang gelisah ke tidur yang damai. Pak Dior, seperti yang Anda katakan, kebanyakan kasus insomnia adalah penyakit jantung yang sulit disembuhkan, tetapi saya yakin sihir ilahi saya dapat membantu meringankan beberapa beban sang putri, jawab Christina. Dia tidak memikirkan manfaat yang akan datang dari membantu sang putri. Meski telah menerima pendidikan paksa, Christina tetaplah seorang pendeta. Adalah tugasnya untuk memimpin penderitaan menuju kedamaian cahaya. Bahkan Anise sangat nakal, terutama mengingat perannya sebagai orang suci, tetapi tidak pernah ragu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sepertinya insomnia bukanlah masalahnya, kata Eugene. Itulah yang dia katakan barusan. Sang putri berkata dia bisa tertidur kapanpun dia mau. Memang, Putri Scalia mengangkat topik istirahat. Tapi segera setelah duduk dan merasa lesu, dia melawan. Dia mengunyah bibirnya, merobek rambutnya, dan memaksa matanya terbuka. Selain itu, dia pergi jalan-jalan, yang diduga Eugene untuk menghilangkan rasa kantuk. Saya tidak berani berbicara dengan mudah tentang situasi sang putri, kata Dior, memandang keluar tenda dengan ekspresi canggung. Salju dan angin semakin kencang, dan Scalia tidak lagi terlihat. Princess Knight adalah nama panggilan yang bertindak sebagai simbol yang mewakili kerajaan ksatria, Simuin, dan keluarga kerajaannya. Meskipun benar bahwa Scalia naik ke posisi wakil komandan Violentide Knights sebagian karena statusnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dia cukup terampil untuk diakui di dalam Violentide Knights juga. Bahkan jika ada monster yang bisa mengancamnya di kedalaman pegunungan bersalju Lehainjar, dia pasti tidak akan mengalami masalah di medan bersalju yang sedang mereka lalui. Aku harus pergi mencari sang putri, kata Dior setelah hening sejenak. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa terampilnya dia, tapi itu tidak berarti dia bisa meninggalkannya sendirian. Scalia bertingkah aneh akhir-akhir ini, dan ini, juga, adalah sesuatu yang Dior ketahui dengan sangat baik. Kalau begitu kita akan pergi, kata Eugene sebelum dengan cepat bangkit dari tempat duduknya. Tapi dia terlambat menyadari bahwa semua orang kecuali Dior menatapnya dengan heran. Iya, saya berharap dapat melihat Anda di Lehain, jawab Dior dengan tenang. Dia adalah satu-satunya yang tampaknya tidak terpengaruh oleh tanggapan Eugene. Dior keluar melalui penutup tenda, dan Qian menatap Eugene dengan ekspresi tercengang. Sedang pergi, mengapa? Apa maksudmu kenapa? Kenapa tidak, kamu Pang? Apa lagi yang akan kita lakukan selain pergi? Tanya Eugene. Dengan baik, Sir Dior terlihat sedikit bermasalah, jadi kami bisa membantu mereka dan, gumam Qian. Apa yang bisa membantunya? Ini tidak seperti Putri Scalia masih kecil. Dia hanya pergi jalan-jalan sebentar, jadi mengapa kami harus membantu mencari seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kami? Eugene bertanya, jengkel. Itu benar, tapi, gumam Qian dengan bahu terkulai. Bukankah Putri Scalia membutuhkan bantuanku? Tanya Christina. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kan? Bukan karena Putri Scalia tidak bisa tidur, itu karena dia tidak tidur dengan sengaja. Aku tidak tahu persis apa itu, tapi dia tidak normal. Eugene benar, Ciel menyela, mengangguk. Putri Scalia tidak normal. Bahkan sekarang, dia hampir menyerang kita, kan? Itu berarti dia tidak mampu membedakan apa yang ada di depan matanya. Dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar. Namun, itu lebih menyebalkan lagi karena dia Putri Simuin. Jadi bahkan jika kita adalah Leonhardt, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Christina dan Qian tidak berdebat lebih jauh setelah mendengar pendapat Ciel dan Eugene. Bisakah aku keluar sekarang? Mer bertanya dari dalam jubah Eugene. Alih-alih menjawab, bagaimanapun, Eugene mengencangkan jubah di sekelilingnya. Tapi itu bukan karena dendam. Mer menyadari maksud Eugene dan mengeluarkan suara kecil yang terkejut. Ah, seru Christina juga. Meskipun dia tidak bisa membaca pikiran Eugene, Anise berbicara dari dalam pikirannya. Christina meletakkan tangannya di cambuk di pinggangnya dengan ekspresi kaku. Mereka menemukan diri mereka dalam badai salju yang lebih kuat begitu mereka keluar dari tenda. Abel memimpin sekali lagi, dan kelompok itu mulai menembus badai salju. Konten iklan. Jangan terlalu jauh dari grup, Eugene memperingatkan. Ini bukan pertama kalinya mereka melewati badai salju, tetapi peringatan itu terasa sangat tidak biasa bagi Qian dan Ciel. Namun, mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Suara Eugene sedingin salju yang berputar-putar, finalitas di dalamnya berarti meja tidak terbuka untuk diskusi atau pertanyaan apapun. Keheningan berikutnya hanya meningkatkan ketegangan. Qian melepas gedon shield dari punggungnya dan meletakkannya di lengan kirinya, meskipun dia tidak bisa memberikan alasan pasti atas perilakunya. Ciel meraih gagang pantom Rain Sword, yang tersembunyi di dalam jubahnya. Eugene adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu. Tapi bukannya berbicara, dia mengaktifkan formula api putih. Qian dan Ciel menghentikan langkah mereka karena aktivasi mana yang tiba-tiba. Fuosh. Christina memanggil cahaya dan mengusir badai salju. Sayap cahaya terbentang dengan cemerlang untuk mengelilingi sekeliling mereka, dan sebuah salib besar yang diselimuti lingkaran muncul di bawah kaki mereka.
Yujin berbalik. Salju tidak menyerang formasi suci, dan dia bisa melihat seseorang berdiri di sisi jauh dari badai salju di luar lingkaran. Itu tidak lain adalah Putri Scalia. Ada sesuatu, gumam Qian. Dia menatap Scalia sambil memegang perisai gedon. Meskipun badai salju mengamuk cukup kuat, dia bisa melihat wajahnya jika dia fokus cukup keras. Sesuatu telah salah. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan sebelumnya, tetapi Scalia bahkan lebih aneh sekarang. Matanya agak redup dan tidak fokus sebelumnya, tapi sekarang, mereka tidak fokus sama sekali. Meskipun mata Scalia terbuka, matanya sama sekali tidak memiliki cahaya, seolah-olah itu milik orang mati. Di mana Tuan Dior? Bayar dosa-dosamu dengan kematian. Scalia meraung sebelum Qian selesai. Wajahnya ditampilkan di dalam helmnya, dan mana biru tua terbungkus dan melonjak dari sosoknya. Ledakan. Salju di sekelilingnya berserakan dan menguap dalam sekejap. Scalia menyerbu ke depan melalui badai salju. Putri. Namun, Dior berlari ke depan dan menghalangi jalannya sebelum hal lain terjadi. Dia membuka tangannya lebar-lebar di depan Scalia dan berteriak dengan suara bingung. Tolong hentikan. Mereka berasal dari hati singa. Apakah kamu berani menghalangi diri kerajaanku? Kamu tidak layak. Raung Scalia sebelum mengayunkan Dior tanpa ragu-ragu. Dia tidak menyerang untuk mengancamnya tetapi mencoba membelah tubuhnya menjadi dua. Dior terlambat menghunus pedangnya sendiri karena terkejut. Dentang. Meski terlambat menghunus pedangnya, Dior berhasil menangkis serangan Scalia tanpa kesulitan apapun. Terlebih lagi, posturnya tidak terganggu sedikit pun, meskipun dia telah menerima pukulannya dari bawah. Qian melangkah maju untuk membantu, tetapi Yujin mengangkat tangannya dan menghalangi jalannya. Qian menatap Yujin dengan kaget. Apa? Mengapa? Tunggu sebentar, kata Yujin tanpa penjelasan lebih lanjut. Ledakan. Ledakan lain bergema. Scalia telah mengayunkan pedangnya seperti kapak dengan meringis, dan Dior menerima pukulannya sekali lagi tanpa mundur. Dia cukup terampil. Yujin berasumsi bahwa Dior telah menyembunyikan keahliannya sebelumnya, dan seperti yang diharapkan, Dior menunjukkan kehebatan yang sesuai atau bahkan lebih besar dari apa yang diharapkan dari putra ksatria pertama Simuin untuk memblokir serangan sengit Scalia. Sulit untuk memperkirakan dengan tepat berapa banyak mana yang dia keluarkan, tetapi cukup jelas bahwa Dior memiliki keunggulan dibandingkan wakil komandan Violentide Knights dalam hal cahaya pedang. Scalia sudah gila, tapi pedangnya tidak tumpul oleh pengaruh di pikirannya. Sebaliknya, Scalia menghunus pedangnya dengan sekuat tenaga justru karena dia tidak waras. Tapi, meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan Dior. Dior benar-benar bingung. Meskipun dia buru-buru ikut campur, dia tidak tahu mengapa Putri Scalia merajalela. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa Putri Scalia tidak mengenali Leon Hearts atau dia. Kamu kotor, bajak laut bajingan. Sudahkah Anda mengikuti diri saya yang agung keluar dari laut sampai ke tanah putih ini? Kamu, bukankah kamu tentara bayaran yang aku bunuh sebelumnya? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Aha, itu benar. Kamu pasti telah menjual jiwamu kepada iblis jahat. Teriak Scalia. Mustahil untuk memahami apa yang dia katakan sama sekali. Itu juga bukan satu-satunya masalah. Dior tidak ingin mengekspos dirinya ke singa muda dari klan Leonhardt. Namun, dia juga tidak bisa membiarkan Putri Scalia mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Mari kita fokus untuk menaklukkannya, Dior berpikir cepat. Tidak akan ada akhir yang terlihat jika dia hanya fokus pada pertahanan. Karena itu, Dior tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia akan menaklukkan Putri Scalia dengan benar. Setelah mengambil keputusan, dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Dia melakukan kontak mata terakhir dengan Putri Scalia seolah meminta pengertiannya. Dia bisa melihat matanya yang kusam bersarang di dalam helmnya, matanya yang redup dan tak bernyawa. Putri Skal. Dior tidak pernah diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Jarak antara dia dan Putri Scalia cukup pendek untuk kontak mata yang tepat, dan begitu dia menatap matanya, rasanya jarak di antara mereka telah memendek. Benarkah? Tidak, satu-satunya hal yang mendekatinya adalah tatapannya. Matanya. Dior menegang seperti patung batu. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengendalikan tubuhnya, apalagi menggunakan pedangnya. Tubuh ini terlalu lemah. Dia mendengar suara dari dalam helm Scalia. Suara itu miliknya, tapi yang berbicara bukanlah Putri Scalia. Atau tuan rumah terlalu lemah. Yah, tidak ada yang bisa diharapkan dari incubus berpangkat rendah. Helm exit Scalia terbuka lebar, dan dia mengangkat kepalanya saat rambut karangnya tumpah seperti air terjun. Bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir di matanya yang tanpa cahaya. Ini adalah tidur paksa, Oneric Casket. Tidak ada tanda peringatan atau mana yang bimbang. Begitu target terlihat, mereka bisa dipaksa untuk tidur sesuka hati. Itu adalah kekuatan yang bisa digunakan oleh Night Demon tingkat tinggi manapun, dan dia lebih kuat daripada Night Demon manapun. Dalam kasusnya, dia bisa memaksa hampir semua orang untuk tidur. Aktivasi kemampuan menandakan akhir. Sama seperti namanya, Oneric Casket, orang yang menderita akan dituntun ke dunia tanpa akhir, mimpi mengalir saat mereka tertidur. Ya ampun, kata Scalia dengan terkejut. Dia telah merencanakan untuk menidurkan semua orang tetapi jelas gagal. Hanya 2 orang yang tertidur, dan keahliannya juga terganggu. Kedua orang yang berlutut itu hanya tidur, tidak terpengaruh oleh Oneric Casket.
Penghalang ilahi. Sungguh luar biasa, tetapi saya tidak berpikir sesuatu yang dibuat dengan cepat dan kotor dapat memblokir saya seperti ini. Yang berbicara adalah Ratu Iblis Malam, Noir Giabella. Dia melukis senyum di wajah Scalia sambil memiringkan kepalanya. Meskipun dia tersenyum santai, pikiran Noir berputar tanpa henti. Tubuh utamanya ada di Forest of Dark Shadows, terletak jauh dari sini di Helmut. Dia bisa berada di sini semata-mata karena dia menggunakan tubuh Incubus berpangkat rendah, yang aktif di Rosrock, sebagai vessel. Akibatnya, Noir tidak mampu menggunakan seluruh kekuatannya atau Demoneye of Fantasy-nya. Tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan membutuhkannya sejak awal. Menindas Scalia dalam mimpinya hanyalah lelucon nakal, meskipun dia akhirnya mengambil kendali atas tubuh Scalia setelah dia tertidur. Aku akan membawa mereka ke mimpi mereka dan merasakan. Senyum Noir semakin dalam. Itu lucu, katanya. Bahkan pada saat ini, dia terus menggunakan Forced Slumber. Namun, Christina dan Eugene tidak terpengaruh. Apa yang kamu? Tanya Noir dengan rasa ingin tahu. 1. Teks asli Korea memiliki nama belakang Ortus sebagai Neman, meskipun Dior selalu Himan, dan awalnya diterjemahkan demikian. Tetapi bab-bab selanjutnya membuat kami menyadari bahwa itu pasti sebuah kesalahan, karena Ortus disebut sebagai Ortus Himan.